Energi alternatif diperlukan untuk menggantikan sumber energi fosil yang kian menipis. Ini karena penggunaan energi fosil memiliki dampak negatif bagi manusia dan juga lingkungan. Energi biomasa yang mirip dengan energi fosil adalah salah satu sumber energi alternatif. Namun belum banyak yang mengetahui apa dan bagaimanakah energi biomasa ini. Dan untuk membahasnya sudah ada Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Biomasa Indonesia, Bob Saril. Halo, selamat siang Pak Bob. Selamat siang, Mas Apa kabar? Freddy. Alhamdulillah sehat. Mas Freddy Alhamdulillah, gimana sehat? alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Bob atas waktunya Wah, bersama kita yang kami di terima CNN kasih. Indonesia News Ya. Hour. Nah, kita akan mengulas lebih banyak terkait biomasa ini, Pak. Selama ini kan masyarakat mengenal sumber energi biomasa ini berasalnya dari kotoran saja. Siap. Nah, selain itu, sumber energi biomasa ini bisa kita dapatkan dari mana saja, Pak Bob? Sebenarnya pengertian biomasa dulu harus kita lihat ya. Mhm. Jadi biomasa itu kan adalah produksi organik ya. Mhm. Organik dari tumbuhan atau hewan. Nah, semua kan bisa digunakan untuk sebuah energi sebenarnya karena mengandung potensi energi. Contohnya kalau kita masyarakat dulu, nenek kita dulu kan yang masih di kampung ya. Dulu kan pokoknya kompornya gunakan kayu kan. Oh iya, kayu bakar. Kayu bakar itu. Kayu itu adalah biomasa juga. Oke. Jadi itu adalah semua yang berhubungan dengan organik, baik dari hewan maupun tumbuhan. Itu bisa dikatakan biomasa. Nah itu sebenarnya kalau kita ingin mengembangkan itu, Indonesia ini betul kata Bu Neni tadi yang telah kita dengarkan tadi, itu potensinya sangat luar biasa. Luar biasa. Luar biasa kenapa? Banyak pulau, banyak lahan, tumbuhannya banyak. Daerahnya kan daerah hutan tropis ya. Jadi banyak pasti di situnya. Ya, bisa dimanfaatkan sedemikian Bisa rupa dan dimanfaatkan. itu sebenarnya salah satu potensi yang luar biasa yang Potensi dimiliki yang, Indonesia. ya. Nah, kalau kita melihat dalam kerangka transisi energi ini, Pak Bob, seberapa urgent, seberapakah seharusnya ini pemanfaatan energi biomasa ini seberapa penting sih, seberapa urgent untuk dilakukan di Indonesia sendiri? Oh, itu sangat penting sekali ya. Kalau kita lihat ini, mengapa biomasa ini milik kita? Istilahnya kalau kita bilang ini adalah kita hidupnya di sekitaran biomasa gitu. Ya. Biomasa pertama. Jadi kalau kita ingin transisi energi, harusnya kan menggunakan yang ada. Iya. Ngapain kita cari-cari jauh-jauh yang lain? Iya, Nah harus itu kota ini. kaya, maka kita gunakan itu pertama. Jadi bisa dia ikut terlibat. Kenapa? Di dalam biomasa ini kan dia energi terbarukan. Iya, benar. Dia bisa ditumbuhkan lagi. Kalau kita misalnya ada pohon produksi, dipotong, kan tumbuh dia lagi. Nanti kita tanam lagi. Itu terus menerus kan bisa begitu. Atau kita beternak hewan, kotoran hewan kan itu bisa. Nah itu. Yang kedua, kita kalau itu akan tentang bagaimana sekarang mengurangi gas kaca CO2. Itu lebih rendah dia. Dan yang ketiga itu adalah yang paling penting ketahanan energi kata Ibu Neni tadi. Iya, benar. Potensi ada banyak, ngapain kita? Iya, banyak mencari kan itu lebih ke kearifan lokal kita kan banyak kan kita gunakan lah. Dan yang keempat jangan lupa kalau biomasa itu banyak yang terlibat, Mas. Oke. Mulai petani bisa, peternak juga bisa, pengusaha tahu. Ya, dilibatkan semua. Jadi ada ekonomi itu bisa tumbuh, circular ekonomi itu terjadi. Dan jangan lupa, Mas, sampah-sampahnya juga, misalnya sampah ampas tahu, tidak bisanya untuk energi aja, bisa untuk pupuk kan bisa juga. Iya, benar. Atau makanan hewan, kan bisa. Jadi dalam satu paket itu bisa bercabang-cabang. Itu pentingnya kalau kita ini. Ya, itu memang harus segera dilaksanakan dengan maksimal ya Pak. Dengan Nah, itu maksimal. harus sosialisasi juga, setelah itu menyeluruh juga mungkin ke depannya ya Pak Bob. Nah, di Indonesia ini sebenarnya kan punya banyak potensi tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Bob. Namun sayangnya kalau kita berbicara tentang produksi, setelah itu distribusi, kita belum mengetahui secara masif. Nah, kira-kira apa saja sih Pak tantangan dari penerapan biomasa ini Pak? Ya, pertama saja tentunya infrastruktur ya. Kalau kita ingin mengembangkan secara besar. Yap. Tadi seperti kita membuat limbah tahu untuk dijadikan gas, biogas namanya. Ya. Kan? Biogas maka memang ada usaha. Karena ada proses daripada fermentasi menggunakan anaerob ya, Yes, bakteri kan, untuk menghasilkan gas. Gas. Itu kan misalnya perlu tempatnya, perlu untuk pipanya, untuk menampung gasnya. Kemudian yang lain kalau kita mau buat bioetanol misalnya, maka kita juga harus ada proses fermentasinya juga Iya, kan. Nah, kemudian kita buat biodiesel atau gitu. Itu semua potensi. Nah itu infrastrukturnya. Tetapi kan infrastruktur itu bisa dibuat. Iya, benar. Dengan secara skalanya juga, skala kecil dan skala banyak dan sebagainya. Bahkan membuat secara mandiri pun bisa sebenarnya. Oh, gitu bisa. Itu ya bisa. Nah yang kedua adalah selain masalah tadi, komunikasi kepada masyarakat sebenarnya tinggal mengkomunikasikan yang sudah ada. Contohnya misalnya kalau di kita dulu menggunakan kompor, kompor kan tidak menggunakan kompor LPG dulu. Iya. Ya kan dulu kompornya adalah kompor pakai kayu. Kayu. Tetapi kan kita mendengar terus, oh kompor kayu itu
jelek, hitam. Kamu bisa menebang pohon, jadi orang itu persepsi itu ditinggalkan orang jadinya kompor kayu. Padahal sekarang juga ada namanya kompor biomasa ya. Bisa dari pelletnya atau bisa dari kayunya, bisa limbahnya dibuatkan RDF dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan dan itu bisa dimanfaatkan. Ini kita kembalikan lagi menjelaskan kepada masyarakat itu, it's not bad, you use this gitu loh. Ini kan ada di sekelilingmu. Misalnya tadi kita bioetanol. Bioetanol itu bisa apa sebenarnya? Bisa untuk campuran juga, Mas. Campuran untuk bahan bakar. Sama seperti kita bicara tentang biodiesel. Biodiesel kan campuran antara misalnya minyak crude oil dengan diesel ya, diesel yang dihasilkan. Atau bioetanol tadi. Bioetanol tadi kan kita bisa dicampur dari bioetanol B10 kali bioetanol 10, 20%. Nah itu kita harus lihat. Tetapi again, sekali lagi itu harus memang ada kesepakatan kita bersama untuk membangun ini. Harus hand nah to itulah hand. hand to hand. Salah satu tugas kita di untuk kita organisasi kita ini itu kita menginginkan adalah bagaimana itu mempromosikan biomasa, mempromosikan, mengkomunikasikan kembali. Kita juga punya namanya kompor magnetis ya, yang kita ingin itu ada kompor dari pelet. Itu brandingnya harus kuat sekali ya Pak nanti ke depannya. Itu harus dimaksimalkan lagi ya Pak Bob. Nah kalau tadi sempat dibicarakan tentang infrastruktur yang memang diperlukan ya Pak Bob. Nah kalau untuk masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya masak nih pakai gas kayak gitu kan. Nah ini sebenarnya bisa nggak sih bikin instalasinya sendiri? Ada nggak sih ketentuan do's and don'ts-nya yang tidak boleh dilakukan dalam pembuatan instalasi tersebut? Adakah pendampingannya Pak Bob? Sebenarnya pendampingan kita kan teknologi itu sudah semakin bagus. Kita berhubungan dengan internet. YouTube itu di mana-mana, Mas. Buka aja ada. Ada caranya mulai step by step-nya juga step by step-nya sudah jelas kita juga ada kelompok-kelompok komunitas ya yang sering membagi itu. Ya juga bisa. Apakah do and don't, jangan terlalu do and don't nanti meledak. Ya kita belajarin dari ini dari awal juga. Nah, yang kedua adalah tadi kalau kita itu apakah berdasarkan bisa dan tidak perlu duitnya banyak. Tetapi sekali lagi Mas, sumber energinya harus ada kearifan lokalnya. Maksud saya kearifan lokal tuh yang di lokalitasnya itu seperti apa. Kalau dia misalnya banyak peternakan, oke kita buat yang biogas yang menggunakan sisa kotoran-kotoran hewan. Boleh kan? Boleh. Tetapi kalau di suatu tempat misalnya nggak ada peternakannya, Mas, tapi dia punya misalnya padi. Bagaimana sekam padi yang kan tidak ada nilai ekonominya sebenarnya dikumpulkan. Buatkan dia bisa pellet ataukah buatkan itu untuk bahan baku. Sekam itu untuk bahan baku kan bisa dibakar ya. Nah, dibakar untuk apa? Bahan bakar namanya co-firing. Nah, sisanya juga misalnya kita membakar sekam itu bisa jadi pupuk. Jadi urutannya itu manfaatnya itu bertahun-tahun. Nah, pernah kalau kita lihat Mas, misalnya sawit. Sawit itu saya pernah berkunjung kepada suatu perusahaan produsennya ya. Itu habis Mas. Habis apa? Bernilai semua. Wah, dari semuanya. Kernelnya pun bernilai. Isi dalamnya bisa dibuat dibuat coklat. Setelah ampasnya itu jadi makanan ternak, diekspor. Nah, sekarang lokalitas kita itu mari kita sama-sama kembangkan. Nah, itu perannya siapa? Perannya daripada pemerintahan desa setempat ataukah ada peran penggerak desanya, PKK atau di sebagainya. Bagaimana dia memang harus ada pembimbingnya dahulu awalnya. Cari dulu potensi apa. Daerah saya ini banyak apa. Nah, yang paling banyak apa? Itu barusan itu yang dikembangkan. Nah, kita itu saling kaprah ya. Bagus ini buat biogas. Kita buat biogas tapi dia harus bawa misalnya ya dari kabupaten lain. Tapi mahal lah ongkos transportnya buatnya. Jadi nggak visible secara ekonomis. Memang harus analisis mendalam ya Pak ya. Analisisnya nggak perlu mendalam-mendalam amat. Nanti analisis terlalu mendalam nggak kerja-kerja lagi. Benar. Pokoknya tahu potensinya saja dulu. Langsung hadapi, langsung kerjakan agar bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat di sekitar situ ya Pak. Nah, kalau kita berbicara tentang perakiraan ke depan nih Pak, permintaan dari biomasa sendiri itu apakah kian meningkat atau bagaimana Pak dari kacamata Pak Bob? Insya Allah kian meningkat. Pertama itu kalau kita lihat RUKN ya, itu kita bicara dulu kelistrikan dulu ya, namanya Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang baru dikeluarkan oleh pemerintah. Itu sudah jelas Mas. Biomasa itu berapa sampai tahun 2060? Itu 55,7 gigawatt loh. Giga itu 1000 kali megawatt. Dan 53,4-nya itu
itu adalah biomasa. Biogas itu 2, sisanya. Tetapi kalau ditambah foame lagi, itu menjadi 57 gigawatt. Wow, Besar besar sekali sekali potensinya. Dan itu harus dikelola. Dan harus orang yang kita berani. Ya. Nah, mengelolanya itu bagaimana? Kita lihat potensi per masing-masing daerahnya seperti apa. Ya, Yang itu paling harus. besar kan Sumatera. Laut luas, hutannya masih banyak. Apakah kata orang sekarang, itu kan merusak lingkungan? Justru nggak merusak lingkungan. Ini kan renewable bersifat. Kalau ada hutan industri, ya hutan industri. Yang berikutnya, ada lahan kritis. Bisa kita tanamin apa misalnya? Tanami tanaman yang menghasilkan untuk tanaman energi gitu. Misalnya gamal. Ya kan bisa itu. Iya. Bisa digunakan juga. Ya. Nah, lahan kritis dan mereka yang bisa hidup di lahan kritis tadi. Jadi Oke. potensinya luar biasa. Potensinya Itu maksimal di sisi sekali. kita bercerita tentang masalah kelistrikan. Yes, kalau Bagaimana dari yang lain? potensi itu. Potensinya, misalnya bahan bakar, Ya. biodiesel, itu bisa juga. Bioetanol, Wah, itu juga bisa dimaksimalkan untuk kendaraan-kendaraan. bisa dimanfaatkan untuk kendaraan, untuk transportasi. Biogas, kalau masyarakat kecil daripada dia menggunakan LPG, Mas, Yes. tadi. Pedagang tahu ngapain menggunakan LPG lagi? Iya. Kan sudah ada tadi diproduksi tadi biogasnya, Biogasnya maka sendiri. gunakan Oke. biogas. Berarti langsung pakai gunakan yang Iya. ada saja ya, Tapi dimanfaatkan. tentu saja kan dia daerah penghasil tahu. Ya, dia kan disesuaikan dengan geografisnya. Setelah itu Siap. juga potensi dari daerah sendiri. Pak, selanjutnya kalau kita berbicara juga tentang tantangan ke depan, kira-kira bagaimana sih dari energi biomasa ini bisa berkontribusi untuk Indonesia mewujudkan target net zero emission 2060 ke depan ini, Pak? Sejauh mana? Tentu saja kita mulai secara bersama-sama ini potensi-potensi yang ada kita mulai monetisasi. Sekarang kan udah mulai ya oleh perusahaan listrik negara ada co-firing. Setiap tahun naik terus. Dari tahun 2023 sampai 2024 itu sudah 60% peningkatannya dari co-firing. Hampir memakan sekitar 1,5% lebih daripada energi baru dan terbarukan. It is the first step. Yes. The next step we can do this more. Bagaimana membuat di situ ada satu tempat kalau kita di Kepulauan Riau itu satu PLTU itu semuanya bahan bakarnya, Mas, itu adalah dari biomasa. Kalau bahan bakarnya dari biomasa, artinya pertama, bahan bakunya itu dia dari renewable energy. Kedua, dia adalah low carbon. Ketiga, dia masyarakat setempat pasti. Ekonomi setempat yang nanam bisa masuk, bisa itu. Nah, yang keempat, turunan lagi apa? Sisa abunya yang dulu namanya faba, kan sulit itu mau dibuat bataku dan sebagainya. Tapi kalau pakai biomasa, jadi pupuk. Bisa nilai jual lagi. Nilai jual lagi, bisa dimanfaatkan lagi ya, Pak? Dimanfaatkan untuk dia nanam kembali kaliandra yang mereka tanam itu untuk jadi pupuknya, atau kan dijual lagi. Nilai ekonominya sampai habis itu. Berputar-putar pokoknya di situ. Cuan pokoknya ya, Pak. Cuan. Dan itu kan kita harus sesuatu itu kan harus kita lihat monetisasinya. Kalau kita ingin untuk mengembangkan kan, what's it in for me, apa keuntungannya. Kalau kita berbicara keuntungannya, kita bicara tentang cuan. Cuan itu tidak selalu berbicara tentang duitnya. Tetapi saya bisa menghemat misalnya. Tadi pedagang tahu, mau dia nggak bisa pakai LPG. Karena tahu hematnya, walaupun dia bayar 20.000 katanya tadi kan. 20.000 tapi dibandingkan dengan LPG, 25.000 lebih mahal. 5.000 udah bisa dia bisa saving. Gitu. Nah, ini begitu menarik terus ya. Nah, begitu juga menurut saya adalah di dalam pemanfaatan lebih lanjut. Ya, dan bagaimana nilai keekonomiannya ini tercapai, tentu saja harus dari dua sisi. Daripada off-takernya juga memikirkan, kira-kira harganya memang masukkah sesuai dengan budget biaya pokok produksi yang dihasilkan untuk misalnya dia menghasilkan RDF atau bahan bakar jumputan padat itu dalam bentuk pelet ya misalnya. Ya, berapa harga yang sampai di sini? Cocok nggak dia dijual? Nah, pada tahap awal, Mas, memang kita lihat harganya pasti lebih tinggi karena dia scale of production-nya masih kecil. Kemudian biaya untuk penelitiannya juga masih kecil. Tetapi kalau jangka panjang kan, dengan scale of production, harga ini akan makin murah. Nah, bagaimana ini keseimbangan ini harus kita lihat. Apakah dia perlu disubsidi dahulu sementara ini, sambil menarik subsidi kita import ya kan? Kita bagusnya itu, kemudian kita alihkan di sini sampai dia mandiri panjang dan kita bisa tekan harganya. Sehingga juga
hemat di sisinya. Then everybody wins. Yes, exactly. Berarti pokoknya intinya bermanfaat semua ya Pak Bermanfaat dari semua. biomasa ini. Nah terima kasih Pak Bob Saril, Direktur Eksekutif Masyarakat Sama-sama. Energi Biomasa Indonesia atas waktu dan juga informasi yang sangat membuka cakrawala bagi masyarakat ya untuk bisa mengembangkan biomasa ini sebagai salah satu energi yang bisa digunakan, bisa lebih cuan juga ke depannya. Siap. Terima kasih, selamat Bagus sekali. Terima beraktivitas kasih atas kembali, waktunya. selamat berpuasa, sehat selalu Pak. Selamat sehat selalu.